Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Perjalanan hidup kita senantiasa diwarnai dengan berbagai macam rasa. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa bahagia, dan ada rasa duka. Dan dalam peziarahan kita, dalam menjalin relasi teristimewa dalam kehidupan keluarga, kehidupan cinta kasih, dan secara khusus dengan orang yang kita kasih atau orang yang menjadi kekasih hati kita, seringkali kita menerima sesuatu yang kita sebut sebagai rasa duka dan air mata. Seringkali penyesalan dan air mata menjadi sebuah teman sejati kita, menjadi sahabat yang siap menemani kita dari hari ke hari. Sebab orang yang kita cintai, orang yang kita berikan harapan dan hidup kita sudah mengkhianati atau bahkan mendustai dan lebih parah lagi menduakan janji yang pernah ia ikrarkan di hadapan Tuhan, di hadapan gereja dan juga sesama. Betapa perihnya rasa kasih itu. Namun bagi mereka yang bertahan dalam rasa kasih itu, walaupun sesakit apapun mereka tetap mencintai, mereka akan keluar sebagai pemenang. Hidup mereka akan tidak terbatas pada Jumat Agung, di mana air mata dan duka akan menjadi sahabat mereka. Tetapi haleluya atau kemenangan sejati menjadi sebuah kekuatan dan senjata untuk mengalahkan semua perih dan cerita luka yang ada. Dan hari ini Yesus menampilkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi. Mencintai atau katakan cinta pada masa kini seringkali didefinisikan secara sepihak oleh kita manusia-manusia yang menyatakan diri sebagai pribadi-pribadi modern. Cinta atau definisi dari cinta itu sebenarnya kita sudah mencampur adukan dengan apa yang tidak seharusnya. Seringkali kita mengatakan saya mencintai engkau karena saya merasa damai, saya merasa nyaman. Orang mengatakan antara nyaman dan cinta, saya bisa dilema. Namun cinta bukan soal rasa. Cinta yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil hari ini dengan kalimat pertama adalah agape. Agape adalah cinta tanpa pamrih, tetapi agape sebenarnya adalah keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk yang dikasih. Agape atau cinta suci adalah cinta yang menginginkan yang terbaik untuk yang dikasih. Dan oleh karena itu, cinta bukan tergantung pada soal emosi, bukan hanya berputar pada soal perasaan, tetapi cinta adalah sebuah pilihan. Ketika lagu sedih mengundang saya untuk bernyanyi, ketika air mata menjadi sahabat saya akan tetap setia sebab itulah pilihanku. Sebab mencintai adalah menginginkan yang terbaik untuk yang dicintai, bukan soal perasaan, bukan soal emosional. Dan oleh karena itu, untuk menjadi seorang yang mampu mencintai dengan baik, pertama-tama kita harus tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, dan kita harus belajar mencintai Yesus seturut teladan Yesus. Bagaimana Yesus mengekspresikan cinta itu sebenarnya? Kita lihat Yesus sebagai seorang putra Allah dan sebagai seorang Allah, dia datang ke dunia karena cintanya yang begitu luas, tanpa batas, ingin membebaskan kita walaupun hari-hari kita mengkhianati dia, kita melukai dia, bahkan menyalibkan dia dalam dosa-dosa kita dari hari ke hari. Tetapi dia katakan, saya sudah memilih untuk mengasihi engkau. Oleh karena itu walaupun dalam jalan salib, saya tetap rela menderita demi cintaku padamu. Dan hari ini Yesus mengekspresikan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau, berkatalah baik bagi mereka yang mengutuk engkau, dan berbuatlah baik bagi mereka yang menista engkau. Ekspresi dari cinta itu sebenarnya yaitu yang pertama, berdoa bagi mereka yang membenci kita, mereka yang menyakiti kita. Yang kedua, memberi berkat bagi mereka yang mengutuk kita, menyebar gosip yang buruk tentang kita. Bukan membalas gosip dengan kebencian, tetapi memberikan kata-kata berkat kepada mereka. Sebab yang berhak untuk membalas hanya dia yang tersalib. Hanya dia yang tersalib, yang memiliki kasih dan kerahimanlah yang mampu membalas dan mengubah hati kita agar menjadi hati yang damai dan mampu mengasihi seperti Kristus. Dan juga berbuat baik bagi mereka yang menista kita.
Itu sebuah tantangan bagi kita. Namun bagi kita yang benar-benar jatuh cinta pada Kristus yang tersalib, semua akan menjadi mudah. Lihatlah, dalam bacaan Injil hari ini juga Yesus katakan, ketika engkau ditempeleng pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Diminta bajumu, berikanlah jubahmu. Diminta untuk berjalan 1 kilo, jalanlah 2 kilo. Mau tahu jawabannya? Lihat Yesus. Ditempeleng, tidak balas. Disalibkan, dia berdoa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dan dia memberkati orang-orang yang menghina dia. Saudara-saudari terkasih, kita kenal hukum yang pernah kita lakukan dalam hidup. Sebuah hukum yang terkenal yang pernah diberikan oleh orang-orang penguasa kepada kita, yaitu lex talionis, hukum keadilan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah lex talionis, untuk menegakkan sebuah keadilan. Tetapi itu tidak masuk dalam logika kerajaan Kristus. Di dalam Kristus, pembalasan dendam bukan merupakan sebuah nada utama kita. Pembalasan yang terbaik adalah dengan mendoakan mereka, memberkati mereka, dan berbuat baik kepada mereka, yang dirangkumkan dengan kata cinta. Dan cinta itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita dengan gambar di atas Golgota. Di atas Golgota lah cinta yang sebenarnya diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jika kita ingin diberkati, jika kita ingin dibicarakan baik, dan jika kita ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, berbuatlah baik dan beranilah untuk mencintai walaupun itu menyakitkan. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.